Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar pagi ini? Sudah siapkah untuk belajar qiraah dan tahfidz? Sudah murojaah kan pagi ini? Semoga semuanya sudah murojaah ya. Oh iya, untuk pagi ini insyaallah kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Nah, untuk materi kali ini kita sama-sama menyimak ya apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nabila atau yang biasa disapa dengan Kak Nabila. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam kesempatan ini Abdi dapat tamu dari mana? Dari Kalimantan, namanya Rais, masih ingat ya? Ini peserta Hafiz Indonesia tahun berapa, Rais? 2018. Ini paling lucu, Masya Allah. Baru datang dari haji ya, sudah ya. Alhamdulillah, berkahnya Quran mengantarkan Rais sekeluarga bisa melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Dan yang sangat mahal kali ini kita bertemu dengan Kak Nabila. Kak Nabila, apa kabar Kak Nabila? Alhamdulillah, semoga Allah berkahi Kak Nabila. Jadi ini kesempatan Kak Nabila nih, kita ada Rais. Terus kemudian ini juga kita ingin ngobrol-ngobrol nih Kak Nabila tentang al-akhta asy-syai'ah yang artinya kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi terutama dalam pelafalan huruf-huruf Al-Qur'an. Jadi ini sudah terlalu banyak Kak Nabila orang hafal Quran, berlomba-lomba menghafal Quran dan begitu semangatnya luar biasa. Dan mungkin mereka belum sempat memperbaiki makharijul hurufnya, padahal itu termasuk bagian yang sangat penting dalam kita belajar Al-Quran. Nah, oleh karena itu sungguh ini adalah suatu kesempatan kita belajar dari Kak Nabila bagaimana cara kita melafalkan huruf-huruf dalam membaca Al-Quran. Dan mungkin kali ini fokus yang akan Kak Nabila sampaikan itu adalah tentang berbagai macam kesalahan dalam melafalkan A misalnya. Nah, itu kan sering apakah A itu semua perlu kita belajar. Karena bila silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini Kak Nabila bisa diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah, khususnya ketika mengaji. Ya, kita mulai pertama dengan kita semua tahu bahwa huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Nah, yang pertama dengan itu hamzah atau alif. Nah, alif itu cara melafalnya itu dari paling ujung tenggorokan. Jadi A. Nah, sebelum kita lebih fokus ke huruf, sebenarnya yang paling penting itu posisi fathah, kasrah, dan dhammah itu juga sangat berpengaruh. Karena 75% kalau fathah kasrah kita udah sempurna, insya Allah huruf-huruf kita lebih jelas. Nah, walaupun makhraj kita jelas, tapi harakat fathah kasrah dhammah tidak sempurna, tetap huruf tidak jelas. Ya. Jadi yang pertama kita akan belajar bagaimana fathah kasrahnya dulu. Nah, jadi kalau kita fathah seharusnya A. Jadi ini apa namanya Abi? Rahang. Jadi coba Rais, karangnya pegang rahangnya. Sini pegang rahangnya. Ya, A. Iya, seperti itu. Kayaknya terlalu buka bibirnya Kak. Coba A. Dibuka sedikit. A. Turun. A. Seperti itu. A. Bukan ya, yang banyak kan Iya, apalagi kalau misalnya alhamdulillah. Dan bukanya dengan yang wajar, jangan sampai berlebihan. Kalau ukuran yang normal 2 jari ya kan Nabila. 2 jari ya. A. Ya. Terus yang kedua adalah kasrah. Kasrah itu seperti kita tersenyum tapi jangan berlebihan. Jadi semua itu huruf-huruf itu jangan sampai berlebihan. Berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau itu seperti senyum tapi jangan berlebihan. B. Coba Rais. B. Jadi simetris ya. B. Ya, seperti juga kalau khususnya ketika kita baca basmalah bismi. Bismi. Ya. Terus yang ketiga adalah dhamma. Itu dhamma itu
apa namanya, bibir kita sedikit maju, Monyong. monyong. Tapi nggak terlalu parah ya? Monyong Apa sih, jangan terlalu monyong gitu? nggak yang Normal aja? Iya, gitu. Oh gitu. Jadi Sampai jadi penting ini otot-otot bibir kita tuh maju. Jangan kalau masih belum sempurna. Itu nanti memang untuk pemula itu agak ketika latihan agak merasa sakit karena otot-otot kita masih belum terbiasa. Nanti lama-lama tanpa kita seperti itu sudah keluar dhammah yang benar. Berarti sebelum masuk ke huruf-huruf itu, pertama kali kita memastikan itu A, I, U itu ya? Iya. Oh, subhanallah. Karena 75% kalau harakatnya sudah bagus, insya Allah 25-nya makhraj bagus, insya Allah 100%. Ya, subhanallah. Ya. Jadi berikutnya tadi kata dhammah. Coba Alis. Jangan Nah, itu saling kesalahan itu jadi gitu. Nah, jadi Mana? Rais ya? Iya gitu. Seperti Iya. itu. Ya, itu fathah, kasrah, dhammah. Yang terakhir adalah sukun, berarti kalau artinya sukun itu diam, berarti bibir kita kembali seperti semula, normal. Nah, itu juga berlaku ketika gunnah. Jadi misalnya kuntum, jadi bibir kembali lu'a itu lu. Tapi banyak gerak juga kan? Iya, ketika sukun ya kembali lagi. Nah, lu'a, kuntum seperti itu. Kuntum gitu. Iya, seperti itu. Subhanallah. Ya. Ya. Itu fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Sekarang kita ke hurufnya. Ya. Ke hurufnya, yang pertama kita mulai dengan alif. Ya, alif apa saja ya Kak Nabila yang banyak orang salah? Ya. Kalau alif itu biasanya jarang sih orang yang salah di situ, tapi ketika mengaji kesalahan di antara kesalahannya adalah tidak menjelaskan huruf hamzah. Apalagi ketika di ujung misalnya as-sama tidak menjelaskan atau tidak ditegaskan. As-sama misalnya atau walar begitu. Harusnya lebih ditegaskan Wal ard gitu wal ya. ard atau as-sama. Kadang wal ard itu salah. Iya, Ya. atau ma atau harusnya ma seperti itu. Oh, Ya. iya. Coba hamzahnya Rais. Ditekan lagi. Iya, bagus. Ya, seperti bagus itu. itu Rais. Ya. Yang kedua adalah huruf ba. Ya, huruf ba memang Kalau hamzah jarang kesalahan. jarang. Yang penting tegas ya, yang penting tegas. Tegas. Baik di akhir maupun pengucapan. Iya. Terus kalau menurut saya sih lebih bagus kita untuk belajar hurufnya kita tahu makhraj-makhrajnya aja dulu. Iya. Jadi kita itu ada 5 Ini Rais, makhraj. perhatikan Rais ya. Makhraj itu ada 5. Nah, saya tulis pakai bahasa Arab ya, guys. Yes. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf ini adalah rongga mulut. Nah, huruf-hurufnya adalah alif yang sebelumnya fathah, alif sukun sebelumnya fathah dan ya sukun sebelumnya kasrah. Sukun ya. Dan setelahnya adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, jadi selama kita misalnya itu semua huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut itu huruf mad. Nah, ya sering kesalahannya sering terjadi adalah ketika anginnya dialihkan bukan ke rongga mulut tapi ke rongga hidung. Enggak lamun. Itu dari ke hidung. Iya, seharusnya Itu enggak salah. lamun. Iya. Coba Rais. Ta'lamun. Iya, bagus. Sudah benar ya? Sudah benar. Ya. Atau misalnya ar-rahim karena keenakan dari hidung jadi dialihkan udaranya bukan dari rongga mulut tapi ke rongga hidung. Coba ar-rahim. Rais. Ar-rahim. Ar-rahim. Ahsan, subhanallah. Masya Allah. Makhraj yang kedua adalah al-halq atau yang dinamakan bahasa Indonesia tenggorokan. Nah, al-halq ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah adna al-halq. Yang kedua adalah wasatul halq. Yang terakhir adalah aqsa al-halq. Nah, ini bagian kalau kita lihat tenggorokan kita ini bisa posisikan di sini. Kalau adna paling dekat ke mulut. Ke bibir. Ke bibir. Kalau wasat tengah. Terus Kalau aqsa paling jauh. jauh. Ya, ini ingat ya. Kalau adna paling dekat ke bibir. Kalau wasat tengah, dan aqsa paling jauh Nah, ke kalau kita bibir. lihat dari huruf-hurufnya, kalau aqsal halq ada hamzah dengan ha, terus wasatul halq ada ain dan ha, kalau adnal halq ada ghain dan kha. Dan saya sengaja mentartibkan seperti ini, nanti ada masing-masing ada kaitannya dengan huruf-huruf ini.
Nah, kita mulai dari aksar hak dulu. Ya, Ya. Rais perhatikan. Ya. Coba kalau hamzah dari sini kan itu harus Rais, kencang ya. Coba ini kan ada i-nya, rois. Ya. Coba. Ya. Coba rois. Rais. Yang tajam, Ya, coba. yang jelas. Jelas. Rais. Iya. Ya, Baik. bagus. Memiliki sifat tawassut. Tawassut itu tidak terlalu dikencang, tidak syiddah, tidak. Atau dia terlalu lembek. Ada namanya rakhawah. Enggak. Nah, kadang-kadang yang sering terjadi itu Tidak rakhawah itu longgar ya. Iya. Tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang. Iya Ya. gitu. Nah, yang sering kesalahan terjadi ya tidak membaca dengan sifat tawassutnya. Jadi Itu terlalu kencang. Itu terlalu kencang. An'am Iya. kencang. Iya, kalau misalnya yang sebaliknya terlalu Longgar. Terlalu longgar. Rakhawah. An'am. An'amta. Iya, itu terlalu longgar. Ya, yang seharusnya itu memiliki sifat tawassut. An'amta. An'amta. Iya, apalagi misalnya kalau dia sukun ba'dhum. Coba Rais. Coba kalimat ba'dhum. An'amta. Iya, coba kalau dia sukun ba'dhum. Jangan banget kalau itu rakhawah, tawasul lagi. Ya. Ba'dhum. Ahsan, fatahullah. Itu Bagus, huruf ain. subhanallah. Nah, sering terjadi kekeliruan antara huruf ain dengan hamzah. A. Kalau kita lihat itu sering terjadi ketika Ketika berkumpul antara hamzah dengan ain. Ya. A'rada, itu sering terjadi. A'rada. Karena memang kedekatan makhraj itu sangat berpengaruh. Ya. Coba Rais. Coba. A'rada. Lagi. Ini ketemu. A'rada. Hamzahnya Hamzah. ditegaskan. A'rada. Ahsan, fatah. Masya Allah. Sudah mantap Rais. Ya. Berikutnya adalah huruf H. Huruf H ini termasuk huruf yang tipis. Kalau bahasa Indonesia hak kecil ya, Abi. Iya. Ya, hak kecil. Nah, beda hak kecil dengan hak besar ini jelas sekali dari segi makhraj. Kalau hak besar dari ujung tenggorokan, kalau hak kecil dari tengah-tengah tenggorokan. Nah, hak ini memiliki sifat atau suara, kalau bahasa Arabnya fahih al-fi'ban. Seperti suaranya ular ya. Ular. Gitu. Oh gitu. Oh jadi berdesis iya, ya. seperti itu. Ha. Oh. Jadi ketika ha itu sukun itu lebih jelas suaranya. Jadi misalnya maqaman mahmuda, jangan mahmuda, mahmuda. Itu dianggap suara ular ya? Iya, fahih al-fi'ban. Fahih al-fi'ban, subhanallah. Ya, jadi ada suara seperti itu. Jadi yang sering terjadi itu suara ha itu tidak kelihatan. Misalnya alhamdulillah, jadi ditekan sedikit makhraj ha supaya kedengar suara itu. Oh, jadi jangan digabung alhamdulillah. Enggak, jadi dijelaskan sedikit dengan tekanan makhraj itu. Alhamdulillah. Coba Rais. Oh, Masya Allah, Rais selalu benar, Masya Allah. Ya, kesalahan juga yang kedua yang sering terjadi adalah keliru antara ha dengan ha. Oleh karena itu salah satu kebiasaan yang kita harus dirubah yaitu huruf-huruf yang ada ha-nya kita melafalkannya dengan ha. Misalnya, apa kabar Abi? Jawabnya Alhamdulillah. Itu salah satu cara supaya kita bisa memperbaiki huruf-huruf kita. Oh, jadi dibiasakan dalam sehari-hari. Iya. Alhamdulillah. Iya, Gitu. seperti itu. Tapi yang banyak kadang bilang Alhamdulillah. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena nanti takutnya Beda makna. Iya, beda makna. Kan alhamdulillah kematian, kehancuran. Wah, itu ngeri juga tuh. Iya. Ya. Terus huruf berikutnya adalah huruf ghain dan kha. Kita mulai huruf ghain dulu. Ghain ini termasuk huruf yang lembut juga, tapi dia termasuk huruf yang tebal, ya, tebal. Jadi harusnya coba. Enggak, itu terlalu ditekan. Kalau dia terlalu ditekan, jadi dikeluar angin. Enggak. Biasanya keluar angin. Dia keluar angin hurufnya saja. Huruf kha ini kesalahan yang sering terjadi itu kha itu tidak fasih kalau tidak keluar suara ngorok. Nah, itu tidak boleh. Itu lama-lama ini juga termasuk yang dibanggakan kalau sudah ngorok kan bilang. Iya, itu salah. Termasuk salah besar ya. Jadi ketika melafalkan huruf kha itu memang kalau kita tidak jeli ya, tidak lebih memperhatikan suara ha sama kha itu agak mirip. Jadi ha
Ha, kha. Ha, kha. Ha, kha. Coba. Kha. Jangan ha. Wal ha itu lebih Ha, dekat ke huruf ha. kha. Ha, kha. Ha, Lagi kha. kha, kha. Itu kha-nya terlalu dalam. Kha, Enggak, kha. kha. Kha, Kha. kha. Berarti Kha, ha. kha. Udah dekat ke huruf Kha. ain. Kalau ini kan bilang kha, kha. Lagi? Kha, Masih lagi? kha, Kha. Jelasin kha. kha. Kha, kha. 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 Lagi? Kha. Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Lumayan. Lumayan lagi. Tapi Rais, coba lagi. Coba lagi sebalik. Kha. Udah bagus, tapi suaranya agak sedikit ke huruf ain. Coba kau, Jangan Boy. terlalu tekan. Coba. Kha. Lagi? Kha. Oh, udah bagus. Ois. Bagus, masya Allah. Iya, jadi di sini kha-nya harus lebih. Yang pertama, jangan sampai suaranya seperti suara orang ngorok. Yang kedua, hati-hati jangan sampai dia mirip suara ha. Karena kan tadi kita bilang jauh sama ngorok, berarti terlalu tipis ha Ya, jadinya jadi seperti ya. itu. Jadi harusnya di tengah-tengah kha. Ya. Kha. Berikutnya kita ke makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ini makhraj yang banyak hurufnya. Banyak hurufnya. Hapus ya. Ya. Oke. Yang ketiga adalah makhraj al-lisan. Lisan itu lidah. Ya. Iya. Lisan. Al-lisan. Al-lisan itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian aqsal lisan. Aqsal lisan itu adalah yang paling ujung akhir kan? Ya. Ya, Ya. paling ujung akhir Terus dari lidah. aqsal lisan kita jelasin aja satu-satu. Ada huruf qaf dengan huruf kaf. Qaf, kaf. Kaf. Karena bila akan melukis sebuah lukisan, Tuh Ya. Kanabila tuh lukis bisa ya. melukis tuh Kanabila. Ya, ini langit-langit Mulut. mulut kita. Ya. Terus di langit-langit mulut kita itu ada dua bagian. Ada bagian yang keras, ada bagian yang lembut. Lembut. Bisa dirasakan ya. Nah, terus cara ini langit-langitnya. Nah, posisi lidah kita itu di mana ya? Ini aqsal lisan itu bagian paling belakang. Nah, jadi ketika melafal huruf qaf itu posisi lidah kita seperti ini. Oh. Jadi huruf qaf itu di bagian ini, di bagian yang Qaf. di bagian yang lembut sini. Di sini kerongkongan huruf sini, qaf. di sini. Iya, iya. Oleh karena itu kriteria huruf qaf itu bukan k atau k enggak. Itu dia Qa. kalau di bagian yang lembut otomatis tidak ada angin. Qaf. Kalau qaf kita benar, insya Allah cara kita menebalkan huruf itu benar. Jadi kuncinya qaf Di kita qaf. benar, tebal kita benar. Coba sebentar, Rais nih. Coba Rais. Lagi? Ya, lidahnya kayak gini ya. Kalau kaf bergeser sedikit di bagian sini langsung dia akan keluar huruf kaf. Di sini qaf, di sini kaf. 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 Kalau kaf termasuk huruf Iya. yang mudah karena Mudah ya, mudah. langit-langit yang bagian Tapi keras keluar kan angin enggak, Kak? otomatis keluar angin. Jadi kita merasa kalau kita lihat kalau kita dengan mulut juga bisa, tangan bisa. Kalau shin itu berasa keluar dari semua dari sini. Ya, sha. Kalau ada anginnya? Ada anginnya, ada. Gak bisa ya, Abi. Tapi lebih berasa pakai tangan. Iya. 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 Dan benar. berasa semua tangan itu dipenuhi dengan angin. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu shin suaranya mirip sin, ya, atau anginnya cuma bagian depan. Nah, kenapa dia ke bagian depan? Karena tekanannya di sini. Kalau tekanannya di tengah-tengah, wasat tulisan di makhrajnya, dia pasti dari semua akhirnya keluar dari semua. Yes, oke. Coba, a'udzubillahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya bagus, masya Allah. Langsung dipraktek. Ya. Ya, huruf jim. Huruf jim ini kalau bahasa Indonesia J ya, huruf J, J. Nah, kalau J bahasa Indonesia itu ada anginnya berlebihan. J atau kadang-kadang Itu ada kesalahan yang banyak kesalahan juga. yang sering terjadi ketika melafalkan huruf jim itu Keluar jadi angin. Keluar angin. Padahal Tidak keluar Tidak keluar angin. Ja. 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 Nah, ini ya Abi ya. Ja. Cara latihan Ja. huruf Tapi bagaimana? ada kan dia bilang dikit. Ja. Ada huruf angin hurufnya, bukan angin hamsnya. Oh iya. Ada ja, Ja. ada ja. Ja. Nah, cara latihannya gimana supaya jim kita tidak bisa tidak bisa jangan dari jangan gitu tadi. Nah, caranya lidah kita itu ditekuk ke bawah. Oh gitu. Iya, sampai kalau kita lihat bagian bawah lidah kan ada daging ini apa namanya? Iya, iya.
yang mengkait lidah, Lidah kita, itu jadi ini ditekuk ke bawah ke sini. Jadi otomatis bagian tengah-tengah akan naik ke atas. Ja. Dan kalau kita ja nggak ada angin. Sha itu otomatis dari semua gigi. Oh, ini bagus sekali. Ini cara latihan huruf ja. Lidah ditekuk ke bawah. Ja. Jangan depannya dimajuin, tetap bawah. Ja. Coba nggak mesti ada anginnya. Lagi. Masih sedikit. Jangan pakai bibirnya gitu, Abi. Jadi lidahnya aja. Bagus loh. Oh gitu. Oh iya, oke. Sudah ketahuan Jadi ya. lidahnya aja. Iya, lidahnya aja. Ini terlalu ditekuk kan bila. Tadi terlalu ja itu otomatis kalau kita kalau huruf shin juga bisa latihan seperti itu juga. Sha. So, kalau kita mau latihan supaya anginnya keluar dari semua ini sha. Oh, jadi lidahnya tekuk ke bawah. Pokoknya yang huruf lidahnya ke bawah, ke bawahi. Yang tengah lidah karena apa namanya tekanannya kan di sini. Jadi jangan di bagian sini. Sha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, terima kasih Kak Nabila. Brothers and sisters, asyik kan belajar Al-Quran, asyik belajar huruf-huruf Al-Quran. Insya Allah doakannya semoga Kak Nabila selalu sehat, kita semua semoga berkah selalu. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila, semoga Allah berkahi ilmu.